Selama ini kita membayangkan keberadaan makhluk berdimensi tinggi melalui mitos, atau mungkin dogma agama-agama tertentu. Tapi apakah mereka benar-benar nyata? Jin misalnya, atau setan, malaikat. Benarkah mereka eksis sementara kita tidak bisa melihatnya? Kalau dipikir-pikir, eksistensi kita tanpa sadar telah terikat pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ubah. Misalnya sederet angka tetap yang tidak pernah berubah, massa partikel, kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, sederet angka-angka yang jika nilainya berubah sedikit saja, kemungkinan besar alam semesta tidak akan mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi kenapa ya angka-angka itu memiliki nilai tertentu? Siapa yang mengaturnya seperti itu? Pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab hanya dengan bantuan segelas kopi dan setumpuk buku sains. Perlu sedikit imajinasi untuk menggambar keseluruhan realitas ini. Pada tahun 1905, Einstein mencoba mengungkapnya dengan mengatakan bahwa ruang dan waktu tidaklah independen, melainkan terjalin menjadi satu ruang waktu. Tapi itu saja tidak cukup. Hukum fisika kita sepertinya membutuhkan lebih banyak ruang untuk dapat melihat keseluruhan realitas yang ada. Jika kita zoom sebuah apel sampai titik terkecil, kita akan melihat dunia yang sama sekali berbeda. Elektron, proton, quark, hingga titik yang tidak bisa kita jangkau. Apapun kenyataannya, kamu tidak benar-benar melihatnya. Kurang lebih begitulah kata Donald Hoffman, seorang ilmuwan kognitif yang mengemukakan konsep dunia baru yang melampaui apa yang dapat dilihat dalam ruang waktu. Kalau dipikir-pikir, kita menyadari bahwa kita hidup dalam dunia 3 dimensi dari perspektif kita terhadap dimensi yang lebih rendah, 2 dimensi misalnya, yang diinterpretasikan oleh otak kita untuk menciptakan sensasi kedalaman yang membentuk dimensi 3 yang kita tinggali saat ini. Aturan yang sama mungkin berlaku bagi entitas yang lebih tinggi, seperti dimensi keempat misalnya. Entitas ini mungkin akan menangkap realitas kita seperti gambar hologram yang kemudian diproses untuk membangun persepsi dunia 4 dimensi di sekeliling mereka. Entitas dalam dimensi keempat mempersepsikan waktu dengan cara yang berbeda dengan kita, seperti nonton DVD. Entitas ini bisa memajukan atau memutar mundur, bahkan lompat ke dalam sebuah adegan tertentu dalam hidup mereka. Mereka bergerak secara non-linier melalui garis waktu mereka, ke awal, ke tengah, bahkan dalam urutan apapun yang mereka mau. Ajaib memang, tapi itu sama sekali bukan gambaran menyeluruh tentang realitas. Sebab dalam dimensi kelima, setiap momen, keputusan, setiap liku kehidupan bukan lagi menjadi misteri yang harus dipecahkan. Kamu tidak lagi ada di dalamnya, berinteraksi dengannya, melainkan ada di luarnya, dengan memegang semua detail kronologisnya sekaligus. Kamu mampu mempersepsikan semua urutan garis waktu secara bersamaan, mirip seperti keseluruhan film strip yang diputar secara bersamaan. Dalam dimensi ini, kamu melihat waktu seolah-olah kamu sedang melihat sebuah ruang, dan kamu dapat melompat masuk ke titik manapun yang kamu suka. Kamu mungkin berpikir ini cukup. Tapi kenyataannya, entitas ini hanya mampu mengubah masa lalu dan masa depan hanya dalam garis waktu mereka sendiri, dan oleh karenanya tidak dapat melihat keseluruhan realitas yang ada. Maka selamat datang di dimensi ke-6. Entitas di dimensi ke-6 mampu melampaui realitas dengan cara mengalami kemungkinan yang berbeda dalam garis waktu yang berbeda. Sementara entitas dimensi ke-5 dapat mengidentifikasi dan menanggapi hambatan saat mereka muncul dalam garis waktu mereka. Makhluk dimensi ke-6 memiliki seluruh spektrum kemungkinan yang ada. Setiap percabangan menjadi jelas dan nyata. Mereka dapat berjalan ke setiap narasi berbeda dari keberadaan mereka. Entitas ini tidak hanya memprediksi peluang, melainkan melihat setiap hasilnya. Tapi sebentar, bagaimana jika titik awal dari banyak garis waktu ini sedikit bergeser? Sebab menurut chaos teori, bahkan perubahan sekecil apapun dalam kondisi awal dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda. Kita mengenalnya dengan butterfly effect. Bagaimana jika kita lahir dari orang tua yang berbeda misalnya, atau negara yang berbeda? Itulah saatnya kita masuk ke dimensi ke-7. Makhluk di dimensi ke-7 dapat memiliki kontrol penuh atas keberadaan mereka, bahkan pada titik awal yang berbeda. Mereka tidak lagi terikat pada satu garis waktu, melainkan dapat masuk pada garis waktu dari titik awal yang sama sekali berbeda, membuatnya mampu menjalani realitas alternatif tanpa batas. Tapi sekali lagi, dimensi ini belum memberikan gambaran utuh tentang realitas. Jadi, selamat datang di dimensi ke-8. Bayangkan setiap variasi kondisi awal tadi adalah sebuah folder-folder yang masing-masing memiliki realitas berbeda. Entitas dimensi ke-8 mampu melihat keseluruhan realitas dalam kondisi awal yang berlainan dengan sekali lihat. Perpustakaan besar dari setiap kemungkinan awal, sekaligus jalur yang akan membawa mereka.
Mereka tidak hanya melihat semua masa depan yang mungkin dari awal yang berbeda. Mereka mampu memilih yang optimal dari setiap kemungkinan yang ada. Tapi, jika kamu mengira entitas ini dapat melihat keseluruhan realitas yang ada, kamu harus berpikir ulang. Sebab selama ini, kita memandang semua realitas pada sebuah asumsi hukum fisika yang sama dan konstan. Bagaimana jika ada alam semesta lain dengan aturan yang sama sekali berbeda? Mungkin ada dunia di mana efek mendahului sebab. Gravitasi justru adalah gaya tolak, dan waktu tidak lagi linier. Untuk itulah kamu harus masuk ke dimensi ke-9. Entitas ini tidak hanya mengubah cara mereka melihat percabangan garis waktu dan kondisi awal, melainkan dapat mengubah buku aturan itu sendiri dengan hukum fisika yang berbeda. Mungkin ada peristiwa Big Bang lain di alam semesta dengan hukum-hukum yang berlaku sebaliknya, yang juga mendukung kehidupan. Tapi sekali lagi, ini bukanlah keseluruhan realitas. Maka selamat datang di dimensi ke-10. Entitas di tingkat ini mengetahui keberadaan sejumlah alam semesta tak terbatas dengan memandangnya seperti kotak-kotak kecil yang berisi mainan dengan aturan-aturannya. Segala sesuatu yang dapat dibayangkan ada di sini, di suatu tempat dalam susunan tak terbatas ini. Konsep yang tidak mungkin menjadi mungkin. Warna adalah bunyi, suara adalah waktu, dan semua kemungkinan tak terbatas dalam jumlah yang tak terbatas. Entitas dalam dimensi ke-10 tidak hanya bermain game, mereka menciptakan permainan baru, realitas baru. Entitas ini menentukan jalannya peristiwa dalam berbagai narasi eksistensi yang tak terbatas. Sepertinya sudah semua, atau jangan-jangan belum ada apa-apanya. Kita mungkin harus kembali kepada realitas kopi 3 dimensi kita hari ini, hanya untuk tahu betapa kita tidak mampu memiliki pemahaman penuh terhadap realitas ini kecuali imajinasi liar yang berusaha menggambarnya secara utuh. Sebab pada satu titik tertentu, kita akan kembali pada pertanyaan fundamental tentang eksistensi. Siapa yang menempatkan segalanya di sana? Tapi itulah yang membuat kita menjadi manusia, makhluk 3 dimensi yang selalu dapat melihat kemahabesaran itu dari kemahakecilan kita. Nggak kerasa, gelas kopi ini pun sudah kosong. Saatnya mengisi ulang.